Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada analisis laporan keuangan perusahaan bisnis dan perusahaan non-bisnis. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Anandira dengan NIM akhir 360 yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Lalu ada anggota saya bernama Keisha Nurnita dengan NIM akhir 357, lalu ada Lira Rawiani Nurfitria Sinaga dengan NIM akhir 358, lalu ada Naura Salma Maharani dengan NIM akhir 359, lalu ada Pratiwi Ramadhani dengan NIM akhir 362, lalu ada Eva Nurrahma dengan NIM akhir 363, lalu ada Cindy Rahma Renata dengan NIM akhir 364, dan yang terakhir ada Dwi Nursyifa dengan NIM akhir 366. Berikutnya akan dibacakan materi diskusi pada PowerPoint berikut ini oleh anggota saya. Pentingnya rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan dari prestasi manajemen pada satu periode tertentu. Laporan keuangan yang utama terdiri dari dua laporan. Yang pertama neraca dan laporan laba rugi. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan itu ada 3. Yang pertama rasio-rasio neraca atau balance sheet ratio adalah rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada neraca saja, seperti current ratio, cash ratio, debt to equity ratio, dan sebagainya. Yang kedua ada rasio-rasio laporan laba rugi atau income statement ratio adalah rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan laba rugi, seperti profit margin, operating ratio, dan lain-lain. Yang ketiga ada rasio-rasio antar laporan atau interstatement ratio adalah rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada dua laporan, neraca dan laporan laba rugi, seperti return on investment, return on equity, asset turnover, dan lain sebagainya. Berikutnya ada laporan neraca PT Pengembangan Jaya Papua Perusahaan Bisnis. Pada total aktiva dan total pasifanya mengalami peningkatan di tahun 2015. Berikutnya ada laporan laba rugi PT Pengembangan Jaya Papua Perusahaan Bisnis. Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan non-bisnis. Untuk jumlah aset perusahaan non-bisnis mengalami peningkatan di tahun 2019. Lalu jumlah liabilitas dan aset neto juga mengalami peningkatan di tahun 2019. Kesimpulan, informasi dan gambaran perkembangan keuangan perusahaan bisa diperoleh dengan mengadakan interpretasi dari laporan keuangan, yakni dengan menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan, seperti elemen-elemen dari perkembangan aktiva satu dengan lainnya, elemen-elemen pasifa yang satu dengan lainnya, elemen aktiva dengan pasifa, elemen-elemen neraca dengan elemen-elemen laporan laba rugi. Akan bisa diperoleh banyak gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Dalam neraca akan terlihat kekayaan perusahaan yang berupa aktiva lancar dan aktiva tetap, dan sumber kekayaan tersebut yang berasal dari hutang, jangka pendek dan jangka panjang, dan modal sendiri. Terdapat beberapa pihak yang membutuhkan laporan keuangan satu perusahaan, antara lain manajemen yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan cerminan kinerja manajemen selama satu periode. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.